Adia, Hadir Pak. Kasih Murni, Hadir Pak. Syariah, Hadir Pak. Leni Ramayana, Hadir Pak. Fitriani, Juliana Aini, Hadir Pak. Yulian Fitri, Hadir Pak. Rayuani, Hadir Pak. Arya Pariaman, Hadir Pak. Suci, Hadir Pak. Emi Marsanda, Hadir Pak. Eliana Pisa, Hadir Pak. Kayani Fitri, Semangat Miko, Hadir Pak. ada keterangan? Pak. Baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya, tolong dirapikan dulu pakaiannya, bajunya, mejanya. Oke, baik. Hari ini kita bertemu lagi, ya, di pelajaran PAI. Baik, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ingat Pak. Apa? Oke, baik. Minggu lalu kita tentang sholat jamaah dan sholat kasar. Ada yang masih ingat apa sholat jamaah? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kasih apa dulu? Oke, baik. Yang masih ingat sholat kasar ada? Ya, silakan. Ya, ini bagus sekali. Kasih apa dulu? Ya. Sholat jamaah dan sholat kasar kita sudah pelajari minggu yang sebelumnya, ya. Baik, hari ini kita akan pelajari tentang kedua sholat ini, tapi tata cara pelaksanaannya. Kalau minggu lalu kan kita pelajari tentang pengertian dan syarat-syaratnya. Baik, hari ini kita pelajari tentang tata cara pelaksanaan sholat kasar, ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti kalian dapat menunaikan salat jamaah kasar ketika bepergian jauh, ya. Kemudian menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi dari pelaksanaan salat jamaah salat kasar. Kemudian menjelaskan pengertian salat jamaah kasar, kemudian menerangkan salat jamaah kasar, kemudian menjelaskan macam-macam salat yang bisa dijamaah dan dikasar. Kemudian ini menunjukkan tata cara salat jamaah dan kasar, kemudian melaksanakan salat jamaah kasar sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah, kemudian menunjukkan contoh tata cara pelaksanaan salat jamaah kasar, dan yang terakhir itu mempraktikkan salat jamaah dan kasar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu, ya. Kita ikuti kelompok yang sudah ada, ya, seperti yang sebelumnya. Baik, saya mohon kepada perwakilan kelompok untuk mengambil tempat ini, ya. Baik, hari ini kita mekanismenya, ya, tetap kerja kelompok. Nanti kalian analisa, kalian cermati, kalian identifikasi seperti minggu yang sebelumnya. Kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, ya, itu namanya model pembelajarannya. Tapi pendekatan yang kita gunakan hari ini adalah pendekatan saintifik, karena nanti kalian akan menanya, mengamati, melihat, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan tentang tata cara pelaksanaan salat jamaah dan salat kasar. Silakan kalau di paket lihat halaman 144. Silakan dipelajari dan ditelaah sebentar. Ya, waktunya 10 menit. Silakan.
Baik, untuk selanjutnya silakan kalian analisa ya, kalian lihat video berikut. Ini tentang tata cara pelaksanaan salat jamak dan kasar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sholat qasar dan sholat jamak qasar. Ini adalah dua sholat yang berbeda. Pertama yaitu tentang sholat qasar. Sholat qasar yaitu sholat yang diringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat harus sebagai musyafir. Jadi meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu namanya sholat qasar. Sholat yang dapat qasar yaitu hanya sholat yang memiliki 4 rakaat saja. Apa itu? Sholat zuhur, asar, sama isya. Itu baru boleh diqasar. Karena 4 rakaat itu diringkas menjadi 2 rakaat saja. Sekarang silakan diskusikan sama kawan-kawan satu kelompok tentang tata cara salat jamak, salat jamak kasar, dan salat kasar ya. Oke, silakan. Waktunya 15 menit. مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار. Tata cara pelaksanaan salat jamak, salat kasar, dan salat jamak kasar ya. Baik, pertama kita pelajari dulu tentang salat jamak, tata cara pelaksanaannya. Salat jamak itu adalah menggabungkan 2 salat fardu dalam satu waktu ya. Misalnya seperti salat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur, itu namanya salat jamak takdim. Kalau misalnya dilaksanakan di waktu asar berarti salat jamak takhir ya. Baik. Nah, ini tata cara pelaksanaan salat jamak takdim ya. Nah, untuk yang pertama memulai memenuhi persyaratan untuk melaksanakan salat. Yang kedua, bersiap untuk melaksanakan salat didahului dengan iqamah tadi. Terus melaksanakan salat zuhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk salat jamak takdim pada waktu takbiratul ikram. Oke, baiklah, dari analisis tentang tata cara pelaksanaan salat, mendengarkan video dan tadi setelah saya jelaskan tentang tata cara pelaksanaan salat jamak kasar dan kasar, apakah ada yang mau dipertanyakan atau diskusikan? Ya, silakan. Bagaimana tata cara pelaksanaan salat ketika terjadi bencana alam? Oke, baik, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Tata cara pelaksanaan ketika terjadi bencana alam yaitu menjamak salat. Oke, baik. Cukup jawabannya? Cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Oke, baik. Jelas pertanyaannya? Jelas, Pak. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Saya akan menanggapi dari pertanyaan dari kelompok saya. Kita tidak bisa memasar sholat di waktu hujan lebat, tetapi kita masih bisa menjamak sholat. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan? Oke, jelas ya? Oke, masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Apakah dalam bencana alam kita boleh menjamak sholat dan memasar sholat? Oke, jelas pertanyaannya? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya, silakan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Ketika bencana alam kita dapat menjamak salat, namun tidak boleh membasar salat karena syarat membasar salat adalah harus dalam perjalanan.
Oke, baik. Jelas. Oke, yuk, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, untuk sekarang ya, buka buku paket halaman 150. Tolong dibaca dan dianalisa. Setelah ini kita diskusikan. Oke, silakan. Baik, setelah kalian membaca tentang sangat susah untuk sholat kusuf di halaman 150, ada yang mau menyampaikan apa intisari dari cerita tersebut? Ya, silakan. Syarat yang diperlukan sulit untuk dilakukan, tetapi kita harus mencoba dahulu. Ya, baik. Bagus sekali, yuk kita kasih aplaus yuk. Baik, untuk seterusnya silakan diskusikan tugas yang ada di LKPD dan silakan buat di kantor. Ya, baik. Silakan, waktunya 20 menit. الرزاق الفتاح العليم القابض. Baik ya, instruknya kita post test dulu. Ya, ini masing-masing. Silakan dikerjakan. Kalau misalnya jawabannya benar, berarti di conreng, kalau salah disilang ya. Baik, untuk nomor 1, jamak artinya Mengumpulkan kata. ya, berarti nomor 1 jawabannya C. Oke, baik. Nomor 2, kasar artinya berarti jawabannya C. Baik, nomor 3, berikut ini adalah salat yang boleh dijamak, yang boleh ya. Berarti zuhur sama asar boleh, asar sama maghrib tidak boleh, maghrib sama subuh tidak boleh. Berarti jawabannya A. Oke, nomor 4, salat yang boleh dikasar. Asar, maghrib bisa, zuhur, asar bisa. Jawabannya D ya. Nomor 4 D. Nomor 5, seorang diizinkan melakukan salat jamak dan kasar apabila. Berarti jawabannya B ya. Nomor 5 ya, dalam perjalanan jauh. Nomor 6, takdim artinya apa? Mendahulukan. Oke, berarti jawabannya D. Nomor 7, takdir artinya berarti jawabannya A. Nomor 8, mengerjakan salat zuhur dan asar pada waktu zuhur namanya jawabannya B ya, jamak takdim. Untuk seterusnya ya, kita presentasi dari masing-masing kelompok. Saya minta kepada perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Kami persilakan.
jamaah setelah salam langsung berdiri untuk melaksanakan salat asar para rakaat dahulu dalam amalan biasa saat 6 selanjutnya melaksanakan salat asar para rakaat biasa sampai sama. Oke, baik, kita kasih aplaus untuk presentasi kelompok 1. Baik, untuk seterusnya kami persilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. C. Panduan praktik salat jamak taklim di kasar. 1. Cara melaksanakan salat jamak taklim di kasar zuhur dengan asar ada: A. Memenuhi persyaratan untuk melaksanakan salat. B. Melaksanakan salat yang didahului dengan iqamah. C. Melaksanakan salat zuhur 2 rakaat diawali dengan niat untuk salat jamak taklim dan di kasar. B. Melaksanakan salat zuhur 2 rakaat sampai selesai. E. Melaksanakan salat asar 2 rakaat yang didahului dengan iqamah dengan niat salat jamak taklim dan di kasar. F. Melaksanakan salat asar 2 rakaat sampai selesai. Oke, baik, kita kasih aplaus kepada kelompok 2. Baik, seterusnya kami persilakan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 3 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara melaksanakan salat jamak takhir di kasar zuhur dengan asar. Untuk jamak takhir dengan asar, tata caranya hampir sama dengan jamak takhir dan asar, hanya niatnya saja yang berbeda. Yaitu apakah dia saat asar berjamak takhir di kasar ada misalnya yang pakai untuk pasar jamak takhiri satu ganti dari kemudian menjalankan saat paling musafir disebut saat ada mengumpulkan salat dan saat wajib dan dari para kafir. Oke, baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 3 atas presentasinya. Setelah kita mendengarkan hasil presentasi dari setiap kelompok, ya, baik, sekarang kita tarik kesimpulan untuk menguatkan hasil belajar kita hari ini. Ya, yang pertama, salat jamak artinya menggabungkan. Ya, salat jamak apa tadi? Menggabungkan 2 salat fardu dalam satu waktu. Kasar apa? Oke, kasar itu artinya meringkas rakaat salat dari 4 rakaat menjadi 2. Nah, kemudian syarat boleh mengkasar salat yang pertama harus dalam perjalanan, ya. Syarat ini sama dengan syarat jamak. Jadi syarat jamak dan syarat kasar, syarat pertamanya harus dalam perjalanan, minimal jarak tempuhnya 80,640 km. Jadi kalau lebih dari jarak tempuh itu, kalian boleh menjamak salat dan mengkasar salat. Nah, kalau untuk kategori hujan lebat ataupun dalam bencana alam atau dengan sakit, itu kalian tidak boleh mengkasar sholat, tapi boleh menjamak sholat, ya. Jadi perbedaan menjamak dan mengkasar itu terletak pada kalau menjamak boleh dalam perjalanan, boleh dalam hujan atau dalam keadaan sakit atau dalam peperangan. Tapi kalau kasar cuma boleh dalam perjalanan, ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua, karena nanti sewaktu-waktu kita pasti melaksanakan perjalanan yang menempuh batas itu 80,6 km. Jadi ketika kalian sudah mencapai batas itu, kalian boleh menjamak dan mengkasar sholat, ya. Jadi ini mudah-mudahan kalian bisa juga menjelaskan kepada orang tua, kepada teman, kepada abang, adik, seperti apa tata cara pelaksanaan
syarat jamak dan syarat kasar dan apa saja syarat-syaratnya ya. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini Bapak akan memberikan satu lagi tugas, yaitu penilaian antar teman. Jadi nanti tata caranya Irul menilai Aldi, ya kan? Aldi menilai Asih, Asih menilai Reni, ya kan? Reni menilai Syariah, Syariah menilai Marsanda, Marsanda menilai Devi, begitu nanti seterusnya. Ya, kalian cuma mencentang iya atau tidak, ya itu cuma pernyataan. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk membacakan doa menutup pelajaran kita hari ini. Pada ketua kelas saya persilakan. Baiklah.